Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 keperawatan SMK Kesehatan Citra Medika Sukoharjo. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik nggih, saya harap kalian selalu diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar daring ya. Bukan hanya matematika saja, namun semuanya. Oke, anak-anak, hari ini saya akan melanjutkan materi. Jika kemarin kita belajar mengenai bilangan berpangkat ya, sekarang kita lanjutkan lagi materi bilangan berpangkatnya. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelumnya saya ingin mengumumkan terlebih dahulu ya, terkhusus untuk anak-anak kelas 10 perawat 1 dan 10 perawat 4. Di jadwal pelajaran kalian, di situ mata pelajaran matematika kalian hanya mendapatkan 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kelas 10 perawat 1 ada hanya pada hari Selasa, kelas 10 perawat 4 ada pada hari Senin saja. Padahal yang seharusnya matematika itu 2 kali dalam seminggu, gitu nggih. Jadi masih kurang kan begitu artinya. Untuk kelas 10 perawat 1 dan 10 perawat 4 saya tambahi di hari Rabu. Jadi untuk jadwal pelajaran kelas 10 perawat 1 yang semula hanya Selasa saja, saya tambahi menjadi Selasa dan Rabu, begitu ya. Terus untuk kelas 10 perawat 4 yang semula hanya hari Senin, saya tambahi jadi Senin dan Rabu. Sedangkan untuk 10 perawat 2 dan 10 perawat 3 sudah aman ya, karena sudah 2 kali pertemuan dalam seminggu. Gitu nggih? Sudah jelas ya anak-anak ya, harap maklum ya, karena memang jadwal mata pelajaran matematika itu harus 4 jam pelajaran dalam seminggu, begitu ya. Untuk belajarnya nanti silakan kalian sesuaikan dengan waktu kalian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, jika kemarin kita belajar mengenai perkalian, bilangan berpangkat ya. Terus yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat. Yang keempat ada perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jika kalian yang sudah melihat video dan sudah mencatat, pasti paham ya, tinggal dibuka saja catatannya. Nah, materi yang itu kan sudah saya tayangkan dalam bentuk PPT. Namun untuk sekarang saya akan secara langsung menuliskan materinya ya. Oke, lanjutannya. Berarti ini kan yang ke-5 ya. Saya anjurkan ketika saya mengajar seperti ini, kalian juga ikut mencatat ya, karena belajar lebih mudah itu menurut saya adalah menulis, gitu nggih. Oke. Lanjutannya ada perpangkatan bilangan pecahan. Nah, ini lanjutannya. Maksudnya perpangkatan bilangan pecahan itu yang bagaimana? Misalnya, saya contohkan. 1/10. Ini bilangan apa anak-anak? Bilangan pecahan, ya kan? Nah, bilangan pecahan ini dipangkatkan. Misalnya saya pangkatkan pangkat 2 misalnya. 1/10 pangkat 2 itu berapa kan gitu. 1/10 pangkat 2. Cara menghitungnya begini. 1/1. 1/1. Oh, ini pembilang. Ini penyebut. Nah, kita pangkatkan 1/1. Pembilang ini kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2. Ini juga harus dipangkatkan, jangan lupa. Kebanyakan kalian
lupa ya, 10 ini juga harus dipangkatkan. 10 pangkat 2. Jadi, hasilnya adalah 1 pangkat 2 berapa? 1. Per 10 dipangkatkan 2 berapa? 100. Jadi, jawabannya untuk 1/10 dipangkatkan 2 adalah 1/100. Gitu nggak? Gitu. Jadi, bisa disimpulkan, ya, saya beri kesimpulan di sini ya. Di sampingnya sini. Bisa disimpulkan bahwa apabila bilangan pecahan kita pangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Gitu nggih? Ini kesimpulannya. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Mudah ya ini ya untuk perpangkatan bilangan pecahan ya. Sudah paham? Lalu saya lanjutkan yang ke 56 ya. Berarti ini sekarang ke-6 ya. Ke-6 judulnya adalah bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 maksudnya bagaimana? Saya contohkan dulu. Contohnya, misalnya saya punya bilangan 2. 2 ini kalau saya pangkatkan 0, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Saya punya lagi. 1/3 saya pangkatkan 0. Tidak usah menghitung seperti ini. Langsung aja. Berapapun angka, berapapun bilangan, apapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Begitu nggih? Saya punya 999. Tapi kalau dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan berpangkat 0 itu kesimpulannya adalah bilangan apapun, saya misalkan A, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Begitu nggih? Oke, sudah paham sampai sini? Ini yang ke-6 ya. Sudah paham ya? Saya rasa sudah bisa. Sekarang yang ke-7, terakhir ini ya, dalam bilangan berpangkat ya. Terakhir, yaitu bilangan berpangkat negatif. Oke, saya geser dulu. Jelas ya ini ya. Bilangan berpangkat negatif. Contohnya, saya punya 2 pangkat, karena berpangkat negatif ya, judulnya aja berpangkat negatif, 2 pangkat negatif 1. Hasilnya berapa anak-anak? 2 dipangkatkan 1 atau 2 pangkat negatif 1, mohon maaf. Hasilnya adalah dibalik 1, dibalik itu maksudnya jadi 1 per nggih. 1 per 2. 2-nya ini 2 berapa? 2 pangkat 1. Karena di sini 2 pangkat negatif 1, terus dibalik jadi pecahan, hasilnya jadi 2 pangkat 1. Negatifnya hilang. Gitu nggih? Sudah paham ya? Sudah. Selagi saya contohkan lagi, misalnya nih. Misalnya saya punya 3 pangkat negatif 2 per 5 pangkat negatif 3. Loh, bagaimana ini? 3 pangkat negatif 2 per 5 pangkat negatif 3. Cara ngitungnya bagaimana?
Ingat, kalau ada pangkat negatif harus dibalik. Dibalik itu maksudnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke, kita kasih per di sini dulu. 3 pangkat negatif 2 supaya bisa dihitung, negatifnya kan harus hilang. Tetapi harus dibawa ke penyebut. Jadi 3 pangkat berapa? 2, gitu kan? Karena sudah dipindah ke penyebut, negatifnya harus hilang. Lalu untuk 5 pangkat negatif 3, ini penyebut. Dipindah ke pembilang, dipindah ke atas. Jadi 5 pangkat negatifnya hilang. 5 pangkat 3. Jadi nanti bisa kalian hitung sendiri kan? 5 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 2 itu berapa? Kan bisa kalian hitung sendiri gitu nggak? Kalau masih dalam bentuk soal seperti ini kan masih susah. 3 pangkat negatif 2 itu berapa? Nggak tahu kan ya? Oke, kesimpulannya. Saya simpulkan. Kesimpulannya. Jika saya punya bilangan A dipangkatkan negatif M, hasilnya adalah dibalik 1 per A pangkat M. Gitu? Sudah jelas? Nah, ini materinya ya. Materi lanjutan dari bilangan berpangkat. Oke. Jadi, sifat-sifat bilangan berpangkat kemarin kan saya sudah jelaskan 4. Sekarang ini saya jelaskan 3. Berarti sudah selesai gitu nggih. Jika anak-anak masih ada yang bingung, boleh sekali WA saya. Untuk nomor WA nanti saya cantumkan di video ini nggak apa-apa. Boleh juga, malah lebih bagus, kalian komen di Google Classroom. Jadi pertanyaan kalian itu bisa dibaca oleh teman kalian. Misalnya teman kalian juga bingung, jadi teman kalian juga terbantu. Begitu nggih? Oke. Sekarang saya beri tambahan contoh soal. Oke, saya hilangkan ya. Jangan lupa sambil dicatat ya. Oke, saya beri tambahan contoh soal. Oke. Oh, ini maksudnya tambahan contoh soal ya, bukan tambahan latihan soal ya. Ini. Oke. Nah, soal. 2 soal ini kan kalian sudah tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi itu kalian sudah sering menemukannya di bangku SMP. Juga kalian kan kemarin waktu SMP masih sempat simulasi ya toh? Masih sempat simulasi, masih sempat belajar mengenai UN. Jadi soal seperti ini tuh pasti keluar gitu ya di UN. Nah, sekarang saya ulangi lagi, yang bisa biar tambah bisa, yang belum bisa biar bisa gitu ya. Oke, gini caranya. Saya beri cara ya. Nomor 1. Jika soalnya adalah 4A B pangkat 3 C pangkat negatif 2 per 2 A pangkat 2 B pangkat 4. Loh, Bu, ini suruh ngapain? Oh, ini suruh menyederhanakan. Ini belum nih. Sederhanakan biasanya. Sederhanakan. Oke. Caranya kalian lihat di situ kan ada angka, ada huruf. Cara yang pertama kalian lihat angkanya dulu. Ada angka 4, ada angka 2. Apakah bisa dicoret? Bisa. Ini dicoret. Jadi berapa? 4 kalau dibagi 2, 2. 2 kalau dibagi 2, 1. Oh, ada angka 2. Gitu nggih? Oke. Masuk. Kasih per dulu. Masukkan di sini. Ada angka 2. Terus
setelah angka ada huruf A. Kalian tulis huruf A. A. A di situ pangkat berapa? Nggak punya pangkat. Kalau nggak punya pangkat berarti pangkat 1. Gitu nggih? Terus dia punya teman di penyebut A pangkat 2. Tapi dipisah dengan tanda per. Berarti sama dengan pembagian. Bilangan berpangkat jika pembagian pangkatnya harus dikurangi. Dikurangi ya. Di sini A pangkat berapa? Oh, A pangkat 2, Bu. Oke. A pangkat 2 berarti 1 dikurangi 2. Gitu nggih? Kok 1 dikurangi 2, Bu? Lah ini A pangkat 1 nggak ada. Pangkatnya ya 1. Dikurangi kenapa? Karena ada pernya. 2 di sini. Pangkatnya karena A pangkat 2. Jadi 1 kurangi 2. Gitu ya. Sekarang A sudah, lanjut ke B. B pangkat berapa? Di sini. Oh, B pangkat 3. Tulis saja B pangkat 3. Terus temennya di penyebut B. B pangkat berapa ini? Gak punya pangkat, Bu. Berarti B pangkat 1. Berarti 3 dikurangi 1. Kan gitu, ya toh? Yo, lanjut. C sekarang. C pangkat berapa? Oh, C pangkat negatif 2. Temennya di bawah. C pangkat berapa? C pangkat 4. Oh, karena ini pecahan atau pembagian, maka harus dikurangi negatif 4. Dikurangi 4. Gitu nggih? Jangan lupa nggih. Oh, di sini diisi apa? Sisanya apa ini? Oh, di sini sisanya 1 ini. Nah, gitu. Karena sisanya hanya ini. Ini kan sudah diataskan, B juga sudah diataskan ini, C sudah diataskan. Gitu nggih? Oke. Lanjut. Yo. Digaris dulu. 2 A. A pangkat berapa? 1 dikurangi 2. Berapa 1 kurangi 2? Negatif 1. 1 dikurangi 2 loh ya. Negatif 1. Ya, mungkin sekarang udah SMK, kalian juga harus bisa pengurangan dan pembagian bilangan bulat, gitu ya. Kan ini pelajaran SD, gitu ya. B pangkat berapa? 3 kurangi 1, 2. C pangkat berapa? Negatif 2 kurangi 4. Ayo, berapa ini masih sering banyak yang salah nih, negatif 2 dikurangi 4. Biasanya kayak SD itu ya. Utang 2, utang lagi 4. Berarti masih utang 6. Utang kan nggak boleh ya. Jadi negatif 6. Gitu wes caranya ya. Per 1. Oke. Kalau sudah, lanjut. Ini belum paling sederhana loh ya. Karena di sini pangkatnya masih negatif. Kalau bisa pangkatnya harus positif. Oke, kita pangkatkan positif. 2 di sini pangkat berapa? Pangkat 1. Oh, sudah positif pangkatnya. Tulis saja di sini. Oke. A pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1. Pangkatnya masih negatif. Nek pangkatnya negatif, dia ada di pembilang, berarti harus dibawa ke penyebut. Jadi, A pangkat 1. Biar negatifnya hilang. Gitu nggih? Oke, lanjut. Sekarang B pangkat 2. Oh, pangkatnya sudah positif. Nggak usah diubah-ubah ke penyebut. Taruh di sini. Kan tempatnya di sini. B pangkat 2. Lanjut. C pangkat negatif 6. C pangkat negatif 6. Oh, pangkatnya negatif. Berarti harus dibawa ke penyebut. Ke bawah. C pangkat berapa supaya negatifnya hilang? C pangkat 6. Jadi, hasil akhirnya adalah 2B pangkat 2 per ya,
A pangkat 1 nggak usah ditulis, D pangkat 6. Nih, ini adalah bentuk sederhana dari soal ini, gitu nggih. Oke, sudah jelas ya? Mudah ya? Oke, kalau masih bingung boleh diulang lagi. Kalau masih bingung lagi, tanyakan kepada temennya, boleh ke saya, atau bisa latihan soal sebanyak-banyaknya biar nggak bingung ya. Oke, kalau sudah bisa, saya lanjutkan misalnya contohnya seperti yang nomor 2. Contohnya seperti nomor 2 itu bentuknya seperti itu, terus masih dipangkatkan 2. Kalau di kalau di contoh nomor 1 ini kan tidak ada pangkatnya ya, tidak ada pangkat berapa gitu, seperti ini kan tidak ada ya. Tapi di sini ada pangkatnya. Berarti cara yang pertama adalah hilangkan pangkatnya ini. Nah, ini harus dihilangkan. Piye carane? Dihapus, Bu. Nggak bisa, no. Boleh. Siapa itu yang nyuruh ya? Oke. Ini pangkatnya harus dihilang. Caranya adalah, kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu namanya? Saya lupa. Perpangkatan bilangan berpangkat ya. Yang ada kurungnya itu loh ya. Yang ada kurungnya, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi terus ada kurungnya, berarti kan pangkatnya dikali. Ini juga sama, dikali juga. Gitu nggih. Oke, yuk. Kita eksekusi. X pangkat 5. Tujuan kita adalah menghilangkan pangkat ini, tapi tidak langsung dihilangkan, tapi harus dikalikan. Nah, X pangkat 5 itu pangkatnya harus dikalikan. Jadi pangkatnya ini dengan ini dikalikan. Jadi X pangkat 5 kali 2. X pangkat 10. Toh, ini juga. Kita mau beranjak ke Y. Y juga harus dikalikan. Jangan X aja. Y. Y pangkat 2 kali 2. Y pangkat 4. Gitu ya. Z juga begitu. Nah, Z pangkat berapa? Z pangkat 6 kali 2. Berapa itu? 12. Nah, itu kan. Jangan lupa, penyebutnya juga iya. Yo, satu-satu yo. Di sini ada angka 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Tapi juga harus dikalikan. Nah, kebanyakan kalian ini pasti 3 lupa nggak dipangkatkan. Padahal itu penting ya. Kalau nggak dipangkatkan ya salah. 3 pangkat 1 kan? 1 kali 2. 2. Jadi di sini 3 pangkat 2. Terus lagi. Di sini X. X pangkat negatif 2. X pangkat negatif 2 dikali 2 juga. Semua dikali 2. Semua dikali pangkatnya yang di samping kurung. X pangkat negatif 4. Karena negatif 2 kali 2 ya. Y. Yo Y. Y. Y pangkat 3 kali 2. Y pangkat 6. Z yo Z. Z. Z pangkat 4 kali 2. Z pangkat 8. Sudah kan? Nah, sekarang soalnya ini sama dengan nomor 1. Bisa kan ya? Yo, kita lanjutkan. Oh, di sini nggak ada angkanya di sini. Oke, nanti aja urut. Kita ngerjainnya urut biar nggak bingung. Yo, di sini punya X pangkat 10. Tulis X pangkat 10. Lihat di bawahnya. Oh, di sini X pangkat negatif 4. Ya dikurangi negatif 4.
Jadi 10 dikurangi negatif 4. Jangan langsung 10 kurangi 4 loh ya, beda nanti ya, beda hasil loh ya. Misalnya di sini negatif 4 ya 10 dikurangi negatif 4. Lanjut. Y. Y pangkat berapa? Oh, Y pangkat 4, Bu. Y pangkat 4 temennya di sini Y pangkat 6. Oh, berarti dikurangi 6. Z pangkat berapa? Z pangkat 12. Z pangkat 12 dikurangi berapa? Dikurangi 8. Terus sisanya di sini apa tadi? Oh, 3 pangkat 2 kan nggak kemana-mana. Ini 3 pangkat 2 nggak diapa-apain. Tulis aja 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 itu berapa? 9. Tulis aja hasilnya. Gitu nggak? Yo. Lanjutkan yo. X pangkat 10 dikurangi negatif 4. Yo. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi X pangkat 10 ditambah 4. Jadi X pangkat 14. Yo, Y pangkat 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6 itu berapa? Negatif 2. Harus langsung bisa ya. 4 kurangi 6 negatif 2. Z pangkat 12 kurangi 8. 12 kurangi 8 berapa? Berapa? 4 per 9. Apakah sudah selesai? Belum. Karena kenapa? Masih ada pangkat yang negatif. Kita lihat di sini, X pangkat 14, pangkatnya sudah positif, ya tetapkan masih di situ. Terus lagi, Y pangkat negatif 2. Biar pangkatnya positif berarti harus di bawah 9-nya di sini ya, 9. Y pangkat negatif 2. Y pangkat 2. Kan diubah ke sini negatifnya hilang. Terus Z pangkat 4 sudah positif, Z pangkat 4. Nah, begitu. Apakah sudah selesai? Apakah pangkatnya sudah positif semua? Sudah. Ya sudah. Berarti bentuk sederhana dari soal nomor 2 ini adalah X pangkat 14, Z pangkat 4 per 9, Y pangkat 2. Gitu ya anak-anak ya. Sudah bisa ya? Saya rasa sudah bisa. Oke, sekarang tugas kalian, jadi saya beri tugas lagi ya. Tidak apa-apa ya. Tugasnya mudah kok. Sama seperti ini. Nah, ini saya sudah menuliskan untuk tugasnya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Untuk tugas yang kedua, sama seperti tugas yang pertama, yaitu kalian kirimnya ke email saja ya. Karena kalau ke Google Classroom seperti yang sudah saya jelaskan, nanti kebanyakan memori Google Classroom-nya karena banyak tugas sekali. Tugas yang kedua ini silahkan kalian kirim ke email saya dengan subjeknya ini ya. Subjeknya ini sudah saya tuliskan. Untuk emailnya sama seperti email kemarin ya. Nanti juga paling saya tuliskan di kolom deskripsi email saya. Terus kalian tulis di kertas folio ya. Kalau kemarin tugas 1 masih punya sisa di bawahnya, langsung di situ saja di bawahnya, nggak usah ganti kertas folio ya, biar ngirit ya. Terus jangan sampai hilang, jangan lupa ditaruh di map yang sudah saya tentukan ya. Begitu nggak anak-anak? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, berikut adalah materi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Sudah selesai ya bilangan berpangkat. Jadi besok kita masuk ke bentuk akar.
Mungkin dari kalian juga belum menemukan kesulitan karena materi ini sudah kalian temui di SMP, nggih. Untuk materi selanjutnya, bentuk akar ya tadi sudah saya jelaskan. Jangan lupa dipelajari juga. Jadi saya minta kalian mengerjakan tugas kedua ini dan siapkan materi mengenai bentuk akar. Gitu nggih. Dan jangan lupa untuk anak-anak absensi ya. Absensi pasti saya kasih link di kolom deskripsi. Kemarin ketika perkenalan dan kontrak belajar yang absensi hanya 80 anak. Nah, yang sisanya kemana ya nggak absensi ya? Karena absensi itu nanti kalau kalian nggak absen saya alfa ya. Begitu nggih? Mungkin seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan personal chat ke saya atau komen. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.